Halo teman-teman, mari belajar sedikit lebih banyak pengetahuan setiap hari. Pada saat penaklukan Inggris di anak benua India, wilayah ini dikenal sebagai yang terkaya dan paling kuat di dunia. Tidak hanya itu, mereka memiliki populasi yang besar dan luas hampir 20 kali lebih besar dari kerajaan Inggris. Jadi mengapa India masih ditaklukkan? Akankah kita mencari tahu bersama? Pada tahun 1600 Ratu Elizabeth menandatangani dekrit yang mengizinkan pendirian perusahaan India Timur, yang terdiri dari para pedagang yang terlibat secara politik, bekerja sebagai antek-antek untuk kerajaan Inggris. Ketika mereka pertama kali mulai beroperasi, mereka fokus pada persaingan, perdagangan rempah-rempah dengan Portugis dan Belanda di Asia Tenggara. Namun, setelah beberapa saat berkelahi satu sama lain, mereka menyadari bahwa itu bukan strategi yang baik. Jadi perusahaan India Timur berbalik untuk menjangkau anak benua India. Pada saat itu, Kekaisaran Mughal adalah kekuatan ekonomi terbesar di dunia, memimpin di bidang manufaktur dan menyumbang sekitar 24,4% dari PDB global. Lebih tinggi dari Amerika Serikat saat ini. Jadi, di depan raksasa, Inggris pada awalnya tampak seperti domba yang lembut dan tidak memiliki niat buruk. Hanya ingin menyewa tanah di sini untuk bisnis dan perdagangan. Pada tahun 1690, East India Company telah menjadi eksportir nomor 1 di dunia, dan semakin besar ukurannya. Mereka mendorong warganya untuk datang ke India, dengan memberikan materi dan kesempatan yang memadai untuk menjadi kaya. Pada saat yang sama, mereka juga membangun pasukan yang kuat untuk melindungi pemukiman dan perusahaan komersial. Orang India sama sekali tidak peduli dengan risiko penaklukan kekaisaran, karena mereka secara naif berpikir bahwa para pedagang Inggris hanya ingin berada di sana untuk berdagang. Memasuki abad ke-18, kerajaan Mughal berangsur-angsur menurun, karena secara internal sangat terpecah belah. Semuanya dimulai di bawah pemerintahan Raja Aurangzeb, seorang pria berbakat tapi kaku dan otokratis. Dia menetapkan Islam sebagai agama dominan. Umat Hindu dikenakan pajak yang sangat tinggi dan dilarang berpartisipasi dalam politik. Oleh karena itu, banyak bangsawan dan pemimpin agama yang berbeda, meskipun taat di depan mereka, diam-diam membangun pasukan lawan di belakang mereka. Salah satu yang paling kuat, dinasti Maratha, didirikan pada tahun 1674. Mereka memberontak dan menuntut pemerintahan sendiri. Dalam dekade berikutnya, dua dinasti paling kuat di India bertempur tanpa henti, menyebabkan kerugian besar di kedua belah pihak. Mengambil keuntungan dari kesempatan itu, pada tahun 1739, Persia menyerbu ibu kota Mughal Delhi, menyebabkan kerugian yang tak terhitung banyaknya dalam kehidupan dan harta benda dinasti. Berkat itu, Maratha terus memperluas wilayahnya. Dari tahun 1750, mereka menjadi kerajaan yang dominan di India. Sementara dua harimau besar bertarung dan terluka parah, ambisi Inggris mulai terlihat. Di wilayah yang tidak berada di bawah kendali langsung Mughal dan Maratha, perusahaan India Timur mengirim pasukannya untuk menduduki. Namun, mereka tidak menggunakan kekuatan tetapi melakukan semuanya dengan damai, melalui perjanjian. Inggris mengizinkan para pemimpin lokal untuk mengatur diri sendiri. Dan menikmati hak istimewa berdagang dengan East India Company, membuat mereka sangat kaya. Keturunan mereka juga mendapat prioritas pendidikan di sekolah-sekolah yang dibangun oleh perusahaan India Timur. Akibatnya, para pemimpin lokal menjadi loyal, dan bekerja sebagai antek-antek setia yang efektif. Selain itu, Inggris juga melarang mereka untuk berperang dengan wilayah tetangga, membantu menciptakan stabilitas dan kemakmuran bagi wilayah tersebut. Selain itu, orang-orang India diperbolehkan kebebasan beragama dan pelestarian adat istiadat. Buat mereka senang dan mudah menerima pemerintahan Inggris. Sama seperti itu, wilayah India secara bertahap dianeksasi oleh Inggris. Hingga seluruh kerajaan Maratha runtuh pada tahun 1820. Alasan penaklukan Inggris sangat terkenal, karena tentara mereka dipertahankan di India pada tingkat tertinggi hanya 20.000 orang. Sementara itu, penduduk asli lebih dari 300 juta orang. Jadi dari mana mereka mendapatkan pasukan mereka untuk melawan gerakan pemberontak? Jawabannya adalah tidak ada gerakan pemberontak yang cukup besar. Itulah bakat orang Inggris. Di setiap wilayah yang ditaklukkan, mereka merekrut tentara pribumi dan membayar mereka dengan baik. Menurut beberapa penelitian, sekitar 40% dari uang yang berasal dari ekstraksi sumber daya, dihabiskan Inggris untuk memberi makan tentara. Oleh karena itu, mereka menggunakan pribumi sendiri, untuk mengelola pribumi, sehingga tidak banyak orang yang menentang mereka. Namun, selama abad ke-19, pemberontakan besar-besaran terjadi, ketika Inggris mengungkapkan sifat sebenarnya dari kerajaan kolonial. Pertama, mereka memungut pajak yang sangat tinggi. Setiap petani harus membayar lebih dari 50% dari produk yang dihasilkan dari bertani.
Kedua, revolusi industri Inggris menciptakan banyak mesin modern yang mampu memproduksi kain dalam skala besar. Jadi, daripada harus membeli produk jadi dari India, mereka hanya membeli bahan mentah dengan harga murah. Ketiga, orang India dikecualikan dari jabatan penting pemerintah. Pada saat yang sama, tanda-tanda pembeda digantung secara luas, melarang anjing dan orang India berada di tempat umum. Catatan, dalam dokumen Inggris, orang India sering disebut sebagai orang India. Akibatnya, banyak wilayah yang sebelumnya memiliki pemerintahan sendiri dikonsolidasikan menjadi satu, British India. Akhirnya, misionaris Kristen, yang sering menyebarkan propaganda palsu terhadap iman dan agama Hindu dan Muslim, berusaha membujuk mereka untuk pindah agama. Karena alasan inilah, pada tahun 1857, ratusan ribu tentara India memberontak dengan rakyatnya sendiri. Namun, perang hanya berlangsung setahun sebelum padam. Penyebabnya, karena mereka tidak terorganisir dengan baik. Konflik agama membuat mereka tidak bisa bersatu. Dan secara internal, ada banyak mata-mata yang bekerja untuk Inggris. Serta teknologi militer yang lemah, dan banyak tentara masih berpihak pada musuh. Sejak kekalahan itu, tidak ada lagi perang bersenjata skala besar. Jadi orang India diperintah oleh Inggris sampai abad ke-20. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.